Sudah hampir 1 tahun ini, pernikahan kami terasa seperti dua orang asing yang tinggal serumah. Suamiku, Dani, semakin hari semakin menjauh. Pulang kerja selalu larut malam, kalaupun sempat makan malam di rumah, lebih sering hanya memegang ponselnya sambil senyum-senyum sendiri. Aku, Rani, hanya bisa duduk di seberangnya, memandangi makanan yang kusajikan dengan penuh cinta namun tak pernah disentuh sepenuh hati. Sayang, ini masakan favoritmu. Coba deh makan dikit, ucapku suatu malam sambil menyodorkan piring berisi ayam kecap kesukaannya. Tanpa menoleh, Dani hanya menjawab pendek, "Enggak lapar." Lalu kembali sibuk dengan ponselnya. Senyumnya tipis, tapi bukan untukku. Aku tahu itu. Aku hafal semua ekspresi wajahnya. Aku istri yang hidup bersamanya hampir 5 tahun, dan aku tahu betul tatapan itu bukan untukku lagi. Sudah lama aku merasa ada yang tak beres. Dia mengganti password ponselnya hampir setiap minggu. Setiap kali aku duduk di sebelahnya, dia buru-buru mengunci layar. Bahkan kamar mandi pun kini ditemani ponsel. Tidur pun ponselnya selalu diselipkan di bawah bantal. Pernah sekali aku bertanya sambil bercanda, "Kamu sayang sama HP atau aku sih?" Dia hanya tertawa kecil tanpa menoleh, lalu menjawab, "Kamu lebay." Itu kalimat yang sering ia pakai untuk menghindari jawabanku. Aku pernah mencoba mengintip passwordnya, tapi gagal. Aku menyerah. Aku tak punya akses apapun pada suamiku lagi, bahkan akses ke dalam hatinya. Tapi aku bertahan. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin dia sedang stres dengan pekerjaan. Mungkin sedang ada masalah yang tidak ingin dibagi. Sampai hari itu datang. Hari Minggu. Hari yang biasanya kami habiskan bersama. Tapi Dani tetap sibuk. Ia bilang ingin bersih-bersih kamar mandi, sesuatu yang sangat jarang ia lakukan. Aku membantunya membawa handuk dan sabun ke kamar mandi, lalu tanpa sengaja melihat ponselnya tergeletak di atas kasur. Biasanya dia sangat hati-hati, tapi kali ini ia lupa. Mungkin karena terburu-buru. Layarnya menyala. Notifikasi dari pesan masuk muncul. Tapi yang membuat nafasku tercekat adalah wallpapernya. Bukan pemandangan. Bukan foto kami. Tapi foto dirinya dengan seorang wanita lain. Mereka berdua tersenyum sangat manis, berdiri saling merangkul di depan sebuah pantai. Wanita itu berambut panjang, mengenakan gaun putih, dan wajahnya terlihat sangat bahagia. Tanganku gemetar. Aku mendekati ponsel itu perlahan. Kutatap layar itu lebih lama, berharap aku salah lihat. Tapi tidak. Itu jelas bukan aku. Itu jelas bukan foto editan. Itu nyata. Tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka. Aku buru-buru menjauh dan berpura-pura merapikan baju. Dani keluar dengan wajah tenang seperti tak ada yang terjadi. Aku tersenyum palsu. "Udah selesai mandinya?" Dia mengangguk singkat. "Iya. Mau keluar bentar beli kopi." Tanpa pamit lebih lanjut, ia mengambil ponsel dari kasur dan pergi keluar. Tanpa menatapku. Seolah aku tak ada. Hari itu aku tak menangis. Aku hanya duduk di sudut kamar, merenung, mencerna semuanya. Ini bukan hanya soal wallpaper. Ini soal semua perlakuannya selama ini. Dingin. Jauh. Bahkan tak lagi menyentuhku dengan cinta. Apa aku terlalu bodoh mempertahankan rumah tangga ini? Atau aku terlalu percaya bahwa dia tak akan menyakitiku? Malamnya, aku berusaha tidur, tapi bayangan foto itu tak hilang dari ingatanku. Aku mulai menyusun rencana. Aku harus tahu semuanya. Aku harus tahu siapa wanita itu. Sejak kapan mereka dekat? Apa yang sudah mereka lakukan di belakangku? Tapi untuk itu, aku harus bisa membuka ponselnya. Aku harus bisa menebak sandinya. Keesokan harinya, Dani bangun lebih awal. Ia bilang akan ada meeting pagi-pagi. Seperti biasa, dia buru-buru mandi dan menyiapkan jasnya. Aku menyiapkan sarapan seperti biasa, walau hatiku hancur. Namun pagi itu keberuntungan datang. Saat ia lupa membawa ponsel ke kamar mandi lagi. Seolah semesta memberiku kesempatan. Aku ambil ponselnya dengan hati-hati. Ku coba buka. Masih terkunci. Aku berpikir keras. Apa yang penting bagi Dani? Tanggal ulang tahunnya? Tanggal pernikahan kami? Tidak. Tiba-tiba aku ingat.
Beberapa bulan lalu aku dengar dia telepon seseorang dan bilang, "Hari ini anniversary kita ya, sayang." Hari itu bukan hari ulang tahun kami. Bukan juga tanggal menikah. Aku ambil kalender. Ku cari tanggal itu. Lalu aku coba masukkan 2202, 22 Februari, ku coba juga 2202223, kombinasi tanggal dan tahun. Dan, layar terbuka. Tanganku langsung dingin. Hatiku berdetak sangat kencang. Ponsel ini kini terbuka di tanganku, dan aku siap melihat isi luka yang sebenarnya. Ku ketik nama, sayang, di kolom pencarian. Muncul sebuah nama lengkap yang asing, dengan foto profil wanita yang sama seperti di wallpaper. Ku buka isi chatnya. Pagi, cintaku. Aku rindu pelukan kamu. Nanti malam kita ketemu ya. Aku pengen peluk kamu lama ah. Istriku lagi ngebelin banget, makanya aku butuh kamu buat hibur aku. Aku pengen hidup bareng kamu, bukan dia. Tanganku gemetar membaca semua itu. Ada foto-foto mereka saat liburan, saat makan malam romantis, bahkan satu video saat mereka tertawa bersama di mobil sambil menyanyi lagu cinta. Semua itu seperti menusuk jantungku. Aku istri yang sah, tapi selama ini dia hidup dengan cinta palsu. Bukan untukku. Aku hampir muntah membaca rayuan suamiku. Kata-kata manis yang dulu pernah ia berikan padaku, kini ia berikan pada wanita lain. Bahkan lebih mesra, lebih manja, lebih menjijikkan. Mataku basah. Tapi aku tetap membaca. Aku screenshot semua isi percakapan. Ku kirim ke emailku. Ku salin ke flash disk. Semua harus disimpan. Semua harus jadi bukti. Aku tidak akan meledak sekarang. Tidak. Aku akan menyusun semuanya dengan tenang. Aku akan berpura-pura tidak tahu. Karena saat badai ini kuhempaskan nanti, tidak hanya suamiku yang akan terhempas. Tapi juga wanita itu. Dan semua yang membelanya. Aku akan buktikan bahwa wanita yang diam bukan berarti tidak tahu. Tapi sedang bersiap untuk menghancurkan semuanya dengan cara paling memalukan. Dani pulang malam itu dengan wajah santai. Capek banget hari ini, katanya sambil meletakkan tas. Aku menatapnya. Senyum. Lalu menjawab, kasihan banget, sayang. Sini aku pijitin. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku memeluknya. Tapi bukan karena cinta. Karena mulai hari itu, aku resmi menjalankan perang diam. Perang yang akan membuatnya menyesal seumur hidup. Sejak malam itu, aku resmi memakai dua wajah. Wajah istri penyayang yang tampak tidak tahu apa-apa, dan wajah dingin yang menyimpan dendam dan bukti di balik punggung. Dani, suamiku, sama sekali tak menyadari kalau aku sudah membuka seluruh rahasia kotornya. Bahkan dia masih berani tersenyum di depanku, memainkan ponsel di hadapanku, dan mengatakan, aku capek, jangan banyak tanya ya. Aku hanya tertawa pelan, memijat pundaknya sambil berkata, tenang, aku ngerti kok. Padahal dalam hatiku, aku sedang mengulang-ulang isi chat yang kulihat semalam. Kata-kata manisnya pada perempuan itu membuatku ingin muntah. Yang lebih menyakitkan, dia menyebutku dalam chatnya. Istriku itu nggak paham perasaanku. Dia ngebosenin. Aku lebih nyaman ngobrol sama kamu. Kamu beda. Kamu hidup. Dia cuma ada. Ada. Itu saja nilainya tentangku. Aku, yang menemani dari awal dia susah. Yang menemaninya dari awal karirnya dibangun dari nol. Yang menunda punya anak demi dia bisa lanjut kuliah S2. Aku, yang tiap hari masak untuknya, nyuci bajunya, nyiapin bajunya sebelum kerja. Tapi di matanya, aku cuma ada. Setiap malam, aku pura-pura tidur lebih dulu. Tapi diam-diam, aku memperhatikan kebiasaannya. Dia selalu memegang ponsel sampai larut. Kadang tertawa kecil. Kadang membalas pesan sambil senyum tipis. Seperti seorang remaja jatuh cinta. Padahal dia adalah suami orang. Suamiku. Aku menyelidiki lebih dalam. Aku mulai membuka semua folder di ponselnya, memeriksa semua akun sosial media dan email. Benar saja, dia punya akun Instagram lain yang tak pernah ia ceritakan padaku. Isinya, foto-foto diam-diam saat bersama wanita itu.
Ada yang saat mereka minum kopi bersama, ada pula saat wanita itu memeluknya dari belakang di sebuah taman bunga. Dan satu hal yang membuatku makin sakit, captionnya. Pulangku adalah kamu. Caption yang dulu dia tulis di foto kami saat bulan madu. Sekarang dia gunakan lagi. Tapi bukan untukku. Namun aku tidak menangis malam itu. Aku sudah lelah menangis. Tangisku sudah habis di hari sebelumnya. Malam itu, aku justru duduk di lantai kamar sambil memindahkan semua foto, video, dan chat ke flash disk. Aku siapkan folder-folder bukti. Semuanya lengkap, jelas, dan menyakitkan. Keesokan harinya, aku mulai menyusun strategi. Aku membeli ponsel baru yang hanya kupakai untuk menyimpan bukti dan mencatat semua aktivitas suamiku. Aku mulai menulis jurnal, mencatat kapan Dani pulang terlambat, kapan dia bilang ada lembur, kapan dia tampak terlalu wangi padahal hanya keluar sebentar. Semua kutulis. Dan setiap password yang dia ganti, selalu bisa kutebak karena satu hal. Tanggal jadian mereka. 22 Februari. Kadang passwordnya 22 Feb sayangku, kadang 2202 Forever, atau 22 Feblia. Ya, dari isi chat aku tahu nama wanita itu, Lia. Dia bukan hanya selingkuhan. Dia seperti kekasih resmi Dani. Mereka saling panggil, sayang, saling berbicara soal masa depan. Bahkan dalam satu chat, Dani menulis, "Tunggu aku. Aku bakal cari cara biar kita bisa hidup bareng." Tanganku mengepal saat membacanya. Aku mulai merasa bukan hanya dikhianati, tapi juga sedang disingkirkan perlahan. Apakah dia akan menceraikanku? Apakah itu tujuannya? Tapi kalau iya, kenapa belum dilakukan? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalaku. Tapi jawabannya hanya satu, karena dia pengecut. Dia ingin tetap mendapat manfaat dari status pernikahan ini, mungkin karena citra, mungkin karena harta, mungkin karena belum siap menghadapi keluarga. Tapi hatinya sudah dia serahkan pada wanita lain. Aku tak akan tinggal diam. Suatu sore, aku datang ke kantor Dani tanpa memberitahu. Aku membawa makanan, berpura-pura menjadi istri yang manis dan perhatian. Satpam mengenaliku dan langsung mengizinkan masuk. Tapi betapa terkejutnya aku saat sampai di lobi kantor dan melihat Dani keluar dari lift bersama seorang wanita bergaun merah muda. Wanita itu menggandeng lengannya. Mereka berdua tertawa. Aku langsung menyembunyikan diri di balik pilar besar. Mataku tak bisa berpaling dari mereka. Itu dia. Itu pasti Lia. Wajahnya seperti yang difoto. Cantik, memang. Tapi bukan kecantikannya yang menggangguku, melainkan tatapan matanya yang penuh kemenangan. Mereka naik mobil bersama. Aku mengikuti dari jauh dengan ojek online. Mereka pergi ke sebuah restoran mewah. Aku memotret semuanya dari kejauhan. Dan malam itu, aku menambahkan lagi satu folder bukti dalam flash diskku. Nama foldernya, Makan Malam Romantis. Setiap malam, aku kini tak hanya tidur pura-pura, tapi juga merekam suara Dani jika dia sedang menelepon Lia. Aku mendengar sendiri saat Dani berkata, "Istriku masih nggak tahu. Dia polos banget. Aku udah bosen tidur sekasur sama dia. Cuma formalitas doang." Hatiku terasa seperti diremas. Tapi aku tetap diam. Aku mulai mengatur semuanya. Menyusun bukti. Merencanakan konfrontasi. Menentukan tanggal. Dan yang paling penting, mencari waktu terbaik untuk menjatuhkan Dani di hadapan keluarganya sendiri. Keluarga Dani selama ini selalu menilainya sebagai pria sempurna. Ibunya selalu berkata, "Kamu beruntung dapet Dani. Dia lelaki baik, pekerja keras, nggak neko-neko." Aku tertawa kecil setiap ingat itu. Mereka akan lihat sendiri siapa anak yang mereka banggakan itu. Malam-malamku kini diisi dengan menyusun strategi, bukan lagi merajut cinta. Aku mulai merancang kalimat yang akan kukatakan saat kebenaran ini kuungkapkan. Aku mulai berpikir bagaimana caranya agar keluarga Dani tidak bisa mengelak. Bukti yang kupunya terlalu kuat. Dan aku tahu, Dani tidak akan pernah mengaku, kecuali dia dipaksa. Aku juga tahu satu hal lagi. Aku tidak akan memberi ampun. Hari-hari berikutnya kulalui dengan senyuman palsu. Saat Dani bertingkah manis, aku ikut tersenyum. Saat dia memelukku, meski terasa hampa,
Aku balas memeluknya. Saat dia berkata, "Kamu istri terbaik," aku menatapnya sambil berkata dalam hati, "Dan kamu suami terbusuk." Dia tak tahu, bom sedang kukembangkan pelan-pelan. Dan suatu saat akan meledak di wajahnya sendiri. Sudah 3 minggu sejak aku tahu semuanya, tentang wanita bernama Lia, tentang pengkhianatan suamiku, Dani, dan tentang semua janji-janji manis yang kini beralih kepada perempuan lain. Tapi belum sekalipun aku menegur atau membahas itu secara langsung padanya. Aku tetap menjadi istri yang baik di matanya. Aku tetap memasak, mencuci bajunya, menyiapkan bekalnya untuk kerja. Tapi semua itu kini kulakukan bukan karena cinta, melainkan sebagai bagian dari skenario besar yang akan membuatnya menyesal seumur hidupnya. Aku belajar mengendalikan emosi. Bahkan ketika hatiku seperti diiris-iris, aku harus tetap tersenyum. Aku tahu, saat aku meledak sebelum waktunya, semua rencanaku bisa berantakan. Malam-malam yang dulu kuhabiskan untuk tidur di pelukan suami, kini kuhabiskan untuk menatap layar laptop, mengumpulkan bukti, menyusun strategi. Flash disk kecil warna hitam yang kini kusimpan di balik bantal adalah harta paling berharga milikku. Isinya bukan sekadar chat dan foto, tapi harga diriku yang diinjak-injak selama ini. Aku mulai memerhatikan perubahan kecil dalam perilaku Dani. Dia lebih sering keluar malam, bahkan di akhir pekan. Katanya ada proyek baru. Aku hanya tersenyum, "Hati-hati ya, jangan lupa makan." Padahal aku tahu, proyeknya bernama Lia, dan makan malamnya bukan bersama klien, tapi selingkuhannya. Bahkan pernah suatu malam, Dani pulang dengan bau parfum wanita yang asing di bajunya. Dia terlihat sedikit gugup saat aku memeluknya. "Kamu wangi banget malam ini, sayang," kataku sambil menyembunyikan rasa muak. Dia tertawa kecil. "Iya dong, habis meeting sama klien penting." Aku mencium lehernya dan menjawab pelan, "Kliennya perempuan, ya?" Dia terdiam sejenak. Tapi seperti biasa, dia kembali ke mode, percaya diri, dan berkata santai, "Iya, namanya juga kerja." Aku mengangguk, "Kerja keras ya kamu sekarang. Terima kasih, sudah berjuang demi keluarga." Saat itu aku tersenyum, tapi dalam hatiku, aku menyisipkan satu catatan lagi di jurnal rahasiaku. Tanda-tanda berselingkuh makin jelas. Dani makin berani. Hari-hari berikutnya, aku mulai berani mengumpulkan dukungan dari luar. Aku hubungi sahabat lamaku, Lala, yang bekerja sebagai staf di salah satu firma hukum. Lala sudah seperti kakakku sendiri, dan dia tahu aku sedang menyimpan sesuatu. Saat aku menceritakan semuanya, Lala memelukku dengan mata berkaca-kaca. "Kamu harus kuat, Ran. Jangan biarkan dia menghancurkan kamu sepenuhnya." "Aku gak akan hancur, lah," jawabku tegas. "Aku akan berdiri. Tapi dia, akan kutunjukkan bahwa dia telah menyia-nyiakan perempuan yang salah." Lala membantuku menyiapkan segala dokumen, termasuk opsi gugatan cerai jika nanti dibutuhkan. Tapi aku belum akan melangkah ke sana sebelum semuanya tuntas. Yang aku inginkan bukan sekadar cerai. Tapi kebenaran harus terbuka. Dan malunya harus nyata. Suatu sore, saat Dani sedang mandi, ponselnya kembali tertinggal di ruang tamu. Kali ini, aku tidak hanya membuka chat. Aku membuka aplikasi kamera. Dan ternyata, Dani baru saja memotret Lia diam-diam saat mereka berpelukan di dalam mobil. Bibir mereka hampir bersentuhan. Jari-jari mereka saling menggenggam. Latar belakangnya adalah parkiran hotel. Aku tidak hanya screenshot. Aku simpan semua dalam folder baru, hotel kalian. Seolah semesta memberiku semua bukti yang aku butuhkan, satu persatu dengan mudah. Malam itu, aku duduk sendiri di kamar. Dani sudah tertidur, dan aku menatap punggungnya yang dulu menjadi tempatku bersandar. Kini rasanya asing. Rasanya seperti tidur di sebelah orang asing yang memakai wajah suamiku. Aku ingin marah, ingin menamparnya. Tapi aku tahu, saat ini bukan waktunya. Aku membuka jurnal rahasiaku, menulis. Aku ingin berteriak, tapi aku memilih diam. Karena diamku saat ini lebih mematikan daripada kata-kataku. Aku ingin menjerit, tapi aku menahan. Karena jeritanku nanti akan didengar semua orang, termasuk keluarganya yang selama ini membelanya mati-matian. Setiap hari,
Aku makin pintar berakting. Aku tertawa saat Dani menceritakan kisah fiktifnya tentang lembur. Aku berpura-pura tertarik saat dia mengeluh tentang kantor. Aku bahkan sempat memberinya hadiah ulang tahun pernikahan, padahal aku tahu, di tanggal itu dia malah makan malam dengan Lia di restoran rooftop. Hadiah itu kubungkus rapi. Isinya, kartu ucapan kosong. Karena hatiku untuknya sudah kosong. Dani tak tahu, aku juga sudah menghubungi adiknya secara diam-diam. Namanya Nina. Aku dan Nina dulu sangat dekat, sebelum Dani mulai menjauhkan keluarganya dariku secara perlahan. Tapi Nina selalu punya intuisi tajam. Dia sering bertanya, "Kak Rani, abang kenapa sih sekarang dingin banget? Kalian baik-baik aja?" Dan sekarang, aku sudah punya jawabannya. Aku ajak Nina bertemu. Di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Wajahnya kaget saat mendengar cerita lengkapku. Tapi aku tidak ingin dia hanya mendengar dari mulutku. Aku tunjukkan semua bukti. Foto, chat, video, lokasi, waktu. Nina tak bisa berkata-kata. "Dani, sejahat ini," bisiknya lirih. Aku menatapnya lekat. "Dia bukan hanya jahat, Nina. Dia pengecut. Dan aku akan pastikan keluargamu tahu siapa dia sebenarnya." Nina menggenggam tanganku. Aku di pihak Kak Rani. "Apapun yang kakak butuh, bilang ke aku. Aku siap bantu." Aku mengangguk. Aku gak akan lama diam. Aku cuma butuh satu momen. Satu panggung. Beberapa hari kemudian, aku menerima undangan dari ibu mertuaku. Akan ada acara arisan keluarga besar di rumah mereka. Semua keluarga besar Dani akan hadir. Biasanya aku malas datang, karena mereka selalu menyindir dan membanding-bandingkan. Tapi kali ini aku justru bersyukur. Inilah panggungku. Aku siapkan semuanya. Flash disk dengan nama, hadiah untuk Dani. Kusimpan dalam dompet. Kamera kecil kupasang di tas tangan, untuk merekam reaksi nanti. Dan aku minta Nina membawa laptop milik keluarganya dan meletakkannya di meja TV. Satu persatu rencana mulai berjalan. Aku tetap diam. Tapi dendamku sudah menguap jadi kekuatan. Malam sebelum acara keluarga, Dani berkata sambil tertawa, "Besok jangan lebay ya di rumah Mama. Kamu tahu kan sepupu-sepupu aku itu suka ngomong seenaknya." Aku menatapnya sambil tersenyum. "Tenang aja, aku gak akan bikin drama." Dani mengangguk. Tak tahu bahwa aku tidak akan membuat drama, aku akan menyajikan kenyataan. Malam itu aku tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu. Bukan karena aku tak sakit lagi, tapi karena aku tahu, luka ini akan segera kututup dengan kemenangan. Pagi itu, aku bangun lebih awal. Bukan karena ada yang perlu disiapkan, tapi karena jantungku berdetak lebih kencang dari biasanya. Hari ini adalah hari yang kutunggu-tunggu, arisan keluarga besar di rumah mertua. Hari di mana semua akan tahu siapa Dani sebenarnya. Hari di mana wajah-wajah yang selama ini menganggapku tak cukup baik untuk Dani akan tertunduk malu. Aku menyiapkan diriku dengan sangat tenang. Mengenakan gamis sederhana berwarna biru lembut dengan kerudung polos, tanpa make-up mencolok. Aku tetap menjadi Rani yang sederhana. Rani yang mereka anggap tidak menarik, tidak gaul, tidak sepintar istri sepupu-sepupu Dani yang tampil modis dan suka pamer di sosial media. Dani, seperti biasa, hanya berkata, "Jangan lama-lama ya, aku nggak suka kumpul terlalu rame." Aku tersenyum. "Tenang, aku yang akan mencuri perhatian hari ini, bukan kamu." Dia tertawa kecil, mengira aku bercanda. Sesampainya di rumah mertuaku, suasana sudah ramai. Keluarga besar Dani lengkap. Ada paman, bibi, sepupu-sepupu, keponakan. Seperti biasa, yang paling aktif adalah para bibi dan sepupu perempuannya. Mereka senang sekali menilai, membandingkan, dan menyindir. "Oh Rani, akhirnya datang juga. Tumben rapi hari ini." Rani sekarang suka dandannya. Lagi pengen bikin suami nempel nih. Dani makin ganteng deh. Cocok dapet istri yang lebih segar gitu, hehe. Aku hanya tertawa pelan. Iya ya, semoga dia segera dapat yang dia mau. Tak ada yang tahu bahwa sindiran mereka malah jadi bahan bakar semangatku untuk menyajikan pertunjukan paling memalukan bagi Dani. Di tengah acara,
Nina menghampiriku. Ia memberi isyarat kecil bahwa flash disk sudah siap disambungkan ke laptop. Layar TV besar di ruang tengah tinggal menunggu satu klik untuk memutar isi dari folder yang kuberi judul. Untuk keluarga Dani. Tapi aku belum memulainya. Aku menunggu satu hal, kehadiran Lia. Dan seperti yang kutebak, kejutan datang dari arah yang tak disangka-sangka. Pintu rumah terbuka. Seorang wanita cantik dengan dress merah dan sepatu hak tinggi melangkah masuk dengan percaya diri. Wajahnya familiar. Sangat familiar. Itu Lia. Pelakor itu datang ke acara keluarga besar Dani. Aku hampir tertawa melihat keberaniannya. Tapi aku tahu ini pertanda bagus. Dia datang membawa kepalanya sendiri ke meja penghakiman. Para wanita mulai bergosip pelan. Siapa tuh? Temennya Dani. Kok gak sopan banget ya? Acara keluarga kok ikut-ikut? Katanya Dani punya rekan kerja cantik. Mungkin ini kali. Aku melirik ke arah Dani. Wajahnya berubah pucat. Tangannya gemetar saat memegang gelas. Dia langsung bangkit dan menghampiri Lia, menariknya menjauh ke halaman samping. Nina, yang berdiri di dekatku, langsung bergerak mendekat dan menempelkan mikrofon kecil yang terhubung ke speaker rumah, yang biasa digunakan saat arisan untuk menyampaikan pengumuman atau sambutan. Suara mereka terdengar jelas di seluruh ruangan. Ngapain kamu datang ke sini, Lia? Aku pengen lihat kamu. Bukankah kamu bilang mau kenalin aku ke keluargamu? Gila ya kamu. Ini bukan waktunya. Kamu janji, Dani. Kamu bilang kamu lebih sayang aku daripada istrimu. Katanya mau ceraikan dia. Semua terdiam. Mulut-mulut yang tadinya ramai bergosip kini bungkam. Mertua yang sejak tadi membanggakan Dani, kini hanya bisa saling pandang. Dani terdengar panik. Lia, tolonglah. Ini bisa kacau. Aku belum siap. Belum selesai dia bicara, aku berdiri dari tempat dudukku, melangkah pelan ke depan layar TV besar. Semua mata tertuju padaku. Dengan tenang, aku berkata, maaf, sebelumnya. Karena suasana keluarga ini terlalu hambar, aku ingin menampilkan sedikit tayangan hiburan. Semoga bisa jadi bahan renungan. Nina langsung menekan tombol, putar, di laptop. Layar menampilkan foto pertama, foto Dani berdua dengan Lia di pantai, yang sempat kupotret dari wallpaper HP-nya. Disusul dengan tangkapan layar percakapan mesra. Kemudian video singkat mereka tertawa di dalam mobil. Lalu satu demi satu pesan menjijikkan yang Dani kirim ke wanita itu. Kamu jauh lebih cantik dari istriku. Aku capek pulang ke rumah yang dingin. Aku pengen kamu yang jadi ibu dari anak-anakku nanti. Suara-suara menggumam mulai terdengar. Bibi-bibi Dani saling menatap tak percaya. Sepupu-sepupunya mulai bisik-bisik. Mertua duduk kaku di kursi. Dani langsung maju ke arahku. Rani, apa-apaan ini? Kamu gila? Aku menatapnya lurus. Gila? Mungkin. Tapi bukan aku yang berselingkuh dan menyiapkan hidup baru dengan wanita lain saat masih punya istri di rumah. Lia terlihat salah tingkah. Dia mulai mundur, tapi aku menunjuk padanya. Dan kamu, datang ke acara keluarga suami orang dengan muka tak tahu malu. Aku kagum. Tapi jangan khawatir, kamu tak perlu malu sendiri. Semua orang di sini sekarang tahu siapa kamu. Lia mencoba membuka mulut, tapi suara ibu mertua lebih dulu terdengar, keras dan tajam. Dani, bilang, itu semua benar? Dani terbata-bata. Bu, aku bisa jelasin? Jangan jelasin ke aku. Jelasin ke istrimu. Yang kamu sakiti selama ini. Aku mendekat, menatap wajah suamiku yang dulu sangat kucintai. Kini hanya wajah seorang pria lemah yang tak sanggup berdiri atas keputusannya sendiri. Aku tahu semua ini sejak lama, Dani, ucapku lirih tapi jelas. Aku cuma butuh waktu untuk menyusun semuanya. Karena aku ingin kamu jatuh dengan cara yang paling menyakitkan. Dia menunduk. Lia berlari keluar rumah, diiringi lirikan tajam semua keluarga yang hadir. Aku berdiri tenang. Kemenangan ini bukan karena aku berhasil mempermalukannya. Tapi karena aku mampu melawan luka dan bertahan, menunggu waktu yang tepat. Ibu mertua akhirnya bangkit dari kursi. Mendekatiku dan memelukku dengan air mata. Maafkan ibu, Rani.
Ibu salah menilai kamu. Ibu bangga pernah punya menantu seperti kamu. Aku menggeleng. Saya sudah tidak lagi jadi bagian dari keluarga ini, Bu. Tapi saya berterima kasih karena akhirnya ibu tahu siapa anak ibu sebenarnya. Aku berjalan keluar rumah dengan kepala tegak. Dani berdiri membeku, tak berani mengejar. Tak ada satupun dari keluarganya yang bergerak menahan kepergianku. Hari itu, aku tidak menangis. Karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa bebas. Hari yang kutunggu-tunggu akhirnya datang juga. Bukan hari ulang tahun pernikahan kami, bukan pula hari spesial lainnya. Tapi hari di mana aku akan menunjukkan siapa sebenarnya laki-laki yang mereka banggakan selama ini, suami yang mereka anggap baik, sopan, dan bertanggung jawab. Aku sudah menyiapkan semuanya dengan detail. Undangan makan malam keluargaku kemas dalam suasana formal dan hangat. Aku undang kedua orang tuaku, orang tua mertuaku, adik kakakku, serta adik kakak suamiku. Semua harus hadir. Aku ingin semua menjadi saksi. Sayang, kamu serius mau undang semua keluarga buat makan malam? Tanya Rio, suamiku, dengan raut curiga. Aku tersenyum manis. Iya, biar sekalian kumpul. Kan sudah lama nggak makan bareng keluarga besar. Dia hanya mengangguk. Entah karena merasa bersalah atau memang sudah muak dengan kebersamaanku, Rio tampak malas. Tapi dia tidak bisa menolak, apalagi jika ini terlihat seperti inisiatifku untuk menjaga keharmonisan keluarga. Malam itu rumah kami penuh dengan tawa dan obrolan. Ibu mertuaku duduk di sebelah Rio, sesekali memujinya di hadapan semua orang. Kamu beruntung banget dapat Rio, ucapnya padaku. Dia kerja keras, sopan, nggak neko-neko. Jarang loh sekarang laki-laki kayak gitu. Aku hanya tersenyum sambil menatap wajah Rio yang menunduk. Mungkin ia malu. Mungkin juga ia sedang berdoa agar aku tidak membuka aibnya malam ini. Tapi maaf, aku tidak sebaik itu untuk membiarkan pengkhianatan dikubur begitu saja. Setelah makan malam selesai, aku berdiri di tengah ruangan dan mengetuk gelas dengan sendok. Maaf sebelumnya, ucapku dengan suara lembut namun mantap. Aku mau sampaikan sesuatu. Karena ini melibatkan keluarga besar, aku merasa ini saat yang tepat. Wajah-wajah di ruangan mulai berubah. Semua memandangku heran. Rio mengernyit dan berkata, "Apa ini? Kamu mau ngomong apa?" Aku tak menjawabnya. Aku hanya mengambil remote TV, menyambungkan HP ke layar besar ruang tamu melalui kabel HDMI yang sudah kusiapkan sebelumnya. Suara detak jantungku nyaris lebih keras dari langkah kakiku. Selama ini aku diam. Tapi bukan berarti aku bodoh, kataku memulai. Aku tahu Rio berselingkuh. Dan malam ini, aku akan tunjukkan semuanya. Aku memencet tombol di remote. Layar TV menyala. Tampak folder bertuliskan, bukti. Rio sontak berdiri. Apa yang kamu? Duduk, Rio, potongku tegas. Kamu akan ikut menonton pertunjukan ini. Kamu bintangnya. Tangan Rio mengepal. Matanya liar. Tapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Semua mata tertuju padaku. Kuklik folder itu, dan muncullah foto-foto Rio bersama wanita itu, pelakor yang selama ini kusebut si murahan, dalam hatiku. Ada foto mereka bergandengan tangan, berpelukan, selfie di hotel, dan bahkan ada video singkat saat mereka berciuman di dalam mobil. Wajah ibu mertuaku langsung memucat. Astagfirullah, itu siapa, Rio? Suaranya gemetar. Aku bisa jelasin, Bu. Ini nggak seperti yang... Aku mengangkat tangan, menyuruhnya diam. Belum selesai. Lalu kuputar isi chat mereka. Kata-kata sayang, rayuan murahan, foto-foto tidak pantas, panggilan-panggilan mesra seperti baby, hubby, sayangku yang hot, dan bahkan rencana mereka untuk liburan ke Bali berdua. Aku hamil, tulis si pelakor dalam salah satu chat. Kamu harus tanggung jawab, Rio. Ibu Rio menutup mulutnya dengan tangan, nyaris pingsan. Ayah mertuaku berdiri dan menghampiri anaknya. Kamu ini suami macam apa, ha? Istrimu baik, setia, sabar. Dan kamu malah main belakang? Rio kini hanya bisa berdiri terpaku. Ia mencoba mematikan TV, tapi aku sudah mengunci layar. Selama ini kalian pikir aku istri yang dingin,
bukan? Yang terlalu cuek, terlalu mandiri, terlalu diam? Tapi tahukah kalian, diamku bukan karena tidak peduli. Diamku karena aku menunggu saat yang tepat. Dan malam ini adalah saatnya, ucapku sambil menahan air mata yang menggenang di pelupuk. Aku bisa jelasin, aku hilaf, aku... Kamu hilaf? Bertahun-tahun kamu jaga rahasia ini rapat-rapat. Bahkan kamu ganti password HP pakai tanggal jadianmu sama dia. Itu bukan hilaf, Rio. Itu kamu rencanakan. Dengan sadar. Semua orang terdiam. Tidak ada yang membelaku selama ini. Tapi sekarang, tak satu pun yang bisa menyelamatkan Rio dari rasa malu dan kehinaan. Ibu mertuaku menangis. Ya Allah, aku nggak nyangka, Nak. Ternyata selama ini kamu yang jahat. Bukan istrimu. Ayah mertuaku berkata tegas, mulai malam ini, kamu bukan anakku lagi. Kami malu punya anak sepertimu. Rio menunduk. Diam. Tak bisa berkata apa-apa lagi. Aku mendekatinya perlahan. Kamu boleh punya 1000 alasan. Tapi satu hal yang gak akan kamu punya lagi mulai sekarang, aku. Kamu akan kehilangan aku, dan kamu akan menyesal seumur hidupmu. Aku meninggalkannya di tengah ruangan. Satu persatu anggota keluarganya mendatangiku, memeluk, meminta maaf, dan mengaku salah karena selama ini membelanya. Tapi aku tidak butuh simpati mereka. Aku hanya ingin mereka tahu, wanita yang mereka anggap lemah ini telah menunjukkan bahwa kekuatan seorang istri bukan terletak pada suaranya yang keras, tapi pada keberaniannya bangkit ketika dikhianati. Malam itu menjadi akhir dari semua pura-pura, dan awal dari diriku yang baru. Setelah malam itu, suasana rumah tidak pernah lagi sama. Rio, yang biasanya pulang larut malam dengan dalih pekerjaan, kini justru sering berada di rumah. Tapi bukan karena ingin menebus kesalahan. Ia lebih seperti pria ketakutan yang tidak punya tempat lagi untuk pergi. Aku tetap tinggal di rumah selama seminggu setelah kejadian itu. Bukan karena masih ingin bersamanya, tapi karena aku ingin menuntaskan semuanya secara hukum dan tertib. Aku tidak ingin pergi seperti wanita kalah. Aku ingin pergi sebagai wanita menang. Rio seperti bayangan yang hilang arah. Ia menatapku setiap pagi dengan mata memelas, berharap aku akan memaafkannya hanya karena ia tampak bersedih. Tapi tidak. Air mata dan penyesalan tidak akan menghapus pengkhianatan yang ia pilih sendiri. Pagi itu, aku duduk di meja makan sambil menyesap teh jahe buatanku. Dokumen perceraian sudah siap, tergeletak rapi di meja. Aku udah tanda tangan, kataku tenang tanpa menoleh ke arahnya. Sekarang tinggal kamu. Rio duduk perlahan di seberangku. Tangannya gemetar saat meraih pena. Kamu yakin, kita nggak bisa memperbaiki semuanya? Aku tahu aku salah, tapi tolong kasih aku satu kesempatan aja buat berubah. Aku akan putus hubungan sama dia, ujarnya lirih. Aku menatapnya. Dulu, mungkin aku akan luluh. Tapi kini hatiku tidak lagi berada di tempat yang sama. Rio, kamu nggak cuma selingkuh. Kamu membohongi aku selama bertahun-tahun. Kamu berani bilang sayang ke aku sambil merangkul wanita lain di belakangku. Kamu berani sujud di sejadah yang sama, tapi hatimu penuh kebohongan. Dia menunduk. Terdiam. Kamu pikir aku akan bahagia kalau kembali padamu? Hidup dalam was-was? Bertanya-tanya tiap kali kamu telat pulang? Menahan diri tiap kali aku lihat kamu senyum di depan HP? Itu bukan pernikahan, Rio. Itu penjara. Tanganku mendorong berkas itu ke arahnya. Tanda tangan. Jangan paksa aku mengubah rasa iba jadi benci. Dengan tangan berat, Rio menorehkan tanda tangannya. Tak ada kata-kata lagi setelah itu. Hanya suara pena yang bergesek dengan kertas, dan napas panjangku saat beban bertahun-tahun akhirnya terasa terangkat. 3 hari setelah perceraian disahkan, aku pindah dari rumah itu. Aku kembali ke apartemenku dulu, yang dulu kutinggalkan saat menikah dengannya. Tempat kecil yang dulu terasa sempit kini terasa seperti surga. Di sana tidak ada kebohongan. Tidak ada kenangan palsu. Hanya aku dan ketenanganku. Tanpa sepengetahuan Rio, aku sudah kembali bekerja. Aku menerima tawaran jabatan dari mantan bosku, yang kini memimpin cabang perusahaan besar di luar kota. Ia tahu kapasitasku. Ia tahu bagaimana aku berdedikasi pada pekerjaan.
Kalau kamu siap, kamu bisa mulai minggu depan, katanya saat menelponku. Kami butuh orang yang kuat, dan aku tahu kamu bukan hanya kuat, kamu juga tangguh. Aku menerima tawaran itu tanpa ragu. Kota baru, lingkungan baru, hidup baru. Namun hidup Rio sebaliknya. Kabar pengkhianatannya menyebar seperti angin. Bukan hanya di lingkungan keluarga, tapi juga di kantor tempat ia bekerja. Salah satu sepupu Rio yang bekerja satu kantor dengannya ternyata tak bisa menahan diri untuk tidak membocorkannya. Dia selingkuh sama cewek marketing yang baru, tuh yang dulu katanya sering lembur bareng, begitu desas-desus di kantor mulai bergema. Atasan Rio, yang selama ini menghormatinya sebagai pria beristri yang tampak bijak, langsung menjatuhkan sanksi. Posisi strategisnya dicopot. Ia dipindahkan ke divisi yang lebih rendah. Bahkan akhirnya, ia memilih mengundurkan diri karena tekanan dari berbagai pihak. Teman-temannya menjauh. Reputasinya hancur. Dan si pelakor ternyata benar-benar hamil, seperti yang ia bilang di chat. Tapi setelah tahu bahwa Rio kini pengangguran dan reputasinya berantakan, wanita itu malah memblokir semua kontak Rio dan menghilang entah kemana. Rio mencoba mencarinya, tapi tak ada kabar. Tak ada jejak. Ia benar-benar kehilangan segalanya. Suatu sore, saat aku sedang membereskan koper untuk pindah ke kota baru, HP-ku berbunyi. Sebuah pesan dari nomor yang tidak kusimpan. Maaf, aku cuma pengen bilang satu hal. Kamu adalah wanita terbaik yang pernah aku temui. Aku menyesal sudah menyia-nyiakanmu. Kalau suatu hari aku mati, doakan aku. Aku tidak membalas. Apa gunanya sebuah permintaan maaf setelah luka ditanam begitu dalam? Beberapa minggu setelah aku pindah, aku mulai merasa benar-benar bebas. Aku bekerja dengan semangat, mengenal orang-orang baru yang menghargai kemampuanku, bukan hanya penampilanku. Tidak ada yang mencibir karena aku istri atau mantan istri siapa. Tidak ada yang menuntutku harus tampil sempurna di depan keluarga besar. Aku mulai belajar mencintai diriku sendiri lagi. Makan sendiri di kafe, tertawa sendiri menonton drama, menangis bukan karena disakiti, tapi karena merasa bangga pada diriku sendiri. Setiap malam, aku menulis jurnal. Hari ini aku bertahan. Hari ini aku kuat. Hari ini, aku bebas. Suatu hari, aku mendapat undangan reuni dari teman-teman SMA. Awalnya aku ragu untuk datang. Tapi kemudian, aku berpikir, kenapa tidak? Aku ingin memperlihatkan bahwa aku bukan wanita yang hancur karena dikhianati. Aku adalah wanita yang bangkit dari reruntuhan. Aku datang ke acara itu dengan percaya diri. Tanpa Rio. Tanpa beban. Beberapa teman kaget melihatku datang sendirian, tapi lebih kaget lagi melihat penampilanku yang berbeda. Aku tidak mengenakan pakaian mahal, tapi aku tampil rapi dan elegan. Wajahku bersinar. Bukan karena makeup, tapi karena damai di dalam hati. Salah satu temanku bertanya, kamu cerai ya? Dengar-dengar kabarnya rame banget tuh. Aku hanya tersenyum. Iya, aku cerai. Dan itu keputusan terbaik dalam hidupku. Temanku itu menatapku, lalu tersenyum tulus. Kamu kelihatan jauh lebih bahagia sekarang. Sis? Aku mengangguk. Aku memang bahagia. Malam itu, saat aku pulang ke apartemen, aku duduk di dekat jendela sambil menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Aku membuka HP dan membuka galeri foto. Banyak kenangan dulu di sana. Tapi aku tidak menangis. Aku hanya menghapusnya satu persatu. Hingga layar benar-benar kosong. Dan hatiku pun ikut lapang. Aku menghapus kontak Rio. Menghapus chatnya. Menghapus semua yang berhubungan dengannya. Kini, tak ada lagi jejaknya dalam hidupku. Dan yang tersisa, hanya aku, dan langkah-langkah baru menuju masa depan yang lebih cerah. Rumah itu tak pernah terasa sepi seperti malam itu. Setelah peristiwa memalukan di hadapan keluarga besarnya, Dimas seperti kehilangan arah. Ia duduk di sofa dengan wajah lesu, tangan menutupi mata, sesekali menghela napas berat. Sementara aku, berdiri di ambang pintu kamar, menatapnya tanpa emosi. Dulu, pria itu adalah segalanya bagiku. Tapi sekarang, ia hanyalah orang asing yang kebetulan tinggal serumah denganku. Aku bisa jelaskan semua ini, Rani, katanya akhirnya dengan suara serak. Aku tidak menjawab.
Aku hanya melangkah masuk ke kamar, menarik koper dari bawah tempat tidur, dan mulai memasukkan baju serta barang-barangku. Kau mau kemana? Tanyanya panik. Aku pergi. Dan kali ini, aku tak akan kembali. Dimas berdiri, mendekatiku, mencoba menyentuh lenganku. Tapi aku mundur. Jangan sentuh aku, kataku datar. Rani, aku hilaf. Aku bodoh. Aku terjebak. Dia menggoda aku, membuatku lupa diri. Tapi sejak kejadian tadi, aku sadar. Aku nggak mau kehilangan kamu. Aku butuh kamu. Aku tersenyum miris. Kamu butuh aku? Setelah selama ini kamu memperlakukanku seperti debu di rumah ini? Kamu butuh aku. Setelah kamu menulis kata-kata cinta menjijikkan untuk perempuan murahan itu? Setelah kamu pakai tanggal jadian kalian sebagai password dan mengunci seluruh rahasiamu dariku? Dimas terdiam. Kamu sudah menjatuhkan aku, mempermalukan aku, mengkhianati cinta dan kesetiaanku. Kamu bahkan membuat keluargaku ikut menunduk malu karena tahu menantunya selama ini berselingkuh diam-diam. Dia menunduk. Aku akan putuskan dia, aku akan bersihkan semua. Aku mengangkat tangan, menghentikannya. Terlambat. Aku sudah tidak mencintaimu lagi. Yang kupunya sekarang cuma rasa jijik dan kasihan. Kasihan karena kamu memilih menghancurkan keluarga yang utuh demi nafsu sesaat. Aku menutup koper dan berjalan ke arah pintu. Dimas mengikuti. Rani, tolong. Aku bisa berubah. Beri aku satu kesempatan. Aku menatap wajahnya yang panik. Dulu, aku mungkin akan luluh. Tapi tidak sekarang. Kesempatan itu sudah lama kuberi. Tapi kamu yang menolaknya. Selamat tinggal, Dimas. Hidupmu, urusanmu. Dan aku melangkah pergi. 3 bulan berlalu. Hidupku berubah drastis. Aku menyewa apartemen kecil dan kembali bekerja sebagai desainer grafis freelance, pekerjaan yang dulu sempat kutinggalkan demi membangun rumah tangga. Perlahan tapi pasti, aku menata kembali hidupku. Aku mengikuti kelas yoga, mengisi waktu dengan membaca, jalan-jalan, dan membangun relasi baru. Dan anehnya, aku tak merasa kesepian. Justru untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, aku merasa bebas. Tidak dikontrol, tidak diawasi, tidak diperlakukan seperti barang tak berguna. Sementara itu, kabar tentang Dimas mulai terdengar. Ia dipecat dari pekerjaannya karena reputasinya rusak setelah skandal itu menyebar. Keluarganya pun menjauh. Bahkan ibunya yang dulu selalu membelanya, sekarang tidak lagi mau berbicara dengannya. Katanya, mereka malu. Mertua yang dulu sering menyalahkanku karena tidak membahagiakan suami mereka, kini sadar bahwa anak mereka sendiri yang merusak rumah tangga. Pelakor itu, kabarnya sudah kabur setelah tahu Dimas kehilangan pekerjaan. Ternyata cinta mereka tak sekuat yang mereka tulis di chat. Cinta mereka berakar dari nafsu, bukan dari ketulusan. Aku hanya tersenyum pahit saat mendengar semua itu. Aku tidak senang, tidak pula kasihan. Aku hanya lega. Semua yang kuinginkan sekarang adalah ketenangan. Suatu siang, aku duduk di sebuah kafe, mengedit desain klien sambil menyeruput kopi latte. Seorang pria paruh baya duduk di sebelah meja, menatapku sesekali. Akhirnya ia tersenyum dan menyapaku. Permisi, kamu Rania? Kita pernah ketemu di seminar desain tahun lalu. Aku Arya. Aku menatapnya, mencoba mengingat-ingat. Dan ya, aku ingat pria ini. Dulu kami hanya bertukar salam singkat. Oh iya, aku ingat, jawabku sambil tersenyum. Obrolan pun mengalir. Arya ternyata seorang konsultan brand yang sedang mencari desainer freelance untuk proyek startup. Ia terkesan dengan portofolioku dan menawarkan kerjasama. Dari situ, hubungan kami mulai berkembang, bukan hanya secara profesional, tapi juga secara personal. Aku tidak buru-buru membuka hati, tapi aku belajar untuk membiarkan diri merasakan kebahagiaan baru, tanpa bayang-bayang masa lalu. Suatu hari, aku menerima pesan dari nomor yang tak kukenal. Isinya singkat, aku tahu aku tak pantas bicara sama kamu lagi. Tapi aku cuma mau bilang, aku menyesal. Sangat menyesal. Dan aku harap kamu bisa bahagia, Rani. Maaf. Aku tahu itu dari Dimas. Ku ketik balasan pelan-pelan, lalu ku hapus.
Aku memilih tidak menjawab. Karena bagiku, diam adalah jawaban paling tegas. Aku tak butuh permintaan maaf darinya. Karena aku sudah memaafkan, tapi tidak untuk kembali. Maafku adalah untuk diriku sendiri, supaya aku bisa lepas dari luka itu sepenuhnya. Hari-hari terus berlalu. Hidupku sekarang bukan lagi tentang menjadi istri sempurna yang diam demi mempertahankan rumah tangga. Hidupku adalah tentang menjadi perempuan yang tahu kapan harus bertahan dan kapan harus pergi. Aku pernah dicintai dengan kebohongan. Tapi sekarang, aku mencintai diriku sendiri dengan kejujuran. Dan itu lebih dari cukup.